Kalau menurut Prof Aris, SDM geospasial Indonesia saat ini itu seperti apa, Jadi artinya mungkin kalau kita ngomong bidang kita tuh pemetaannya tuh gimana gitu? Sebetulnya pertanyaannya sederhana tapi rumit ya, karena mau dijawab dari sisi yang mana. Kita punya PP 45 2021 yang turunannya atau mengamanatkan ada profesi surveyor dan profesi geografer dan sertifikasi kompetensi bidang keahlian. Regulasi ini sebetulnya memayungi dan mengarahkan bagaimana SDM geospasial itu seharusnya. Tapi di luar itu menurut saya yang juga sangat penting adalah bagaimana masyarakat menyadari kehadiran atau makna dari geospasial ini bagi kehidupan mereka. Karena memang ternyata tidak dibutuhkan misalnya, atau tidak disadari atau tidak diharapkan kehadirannya, bisa jadi begitu. Atau gimana jenengan melihatnya itu? Atau beberapa kebutuhan itu terjawab tidak dari geodesi, Pak. Selamat datang kembali di Lokasi, laporan, opini, kajian, dan analisis spasial Indonesia. Hari ini kita akan bicara soal SDM geospasial di Indonesia bersama Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, Profesor Aris Malfai. Prof Aris, selamat datang kembali di Lokasi. Siap, tetap semangat di Lokasi. Di Lokasi, siap. Prof, ini mungkin kita agak rileks ya sekarang, Prof. Panjenengan kan adalah profesor sebelumnya, sebelum menjadi kepala BIG sekarang di Fakultas Geografi UGM. Ini saya mengulik itu dulu sedikit, izin ya Prof. Siap. Ini saya mau cerita dulu ke teman-teman. Prof Aris ini idola saya sejak zaman dulu lah gitu. Teman saya, Pak. Bener ini. Saya mengidolakan beliau. Followernya banyak sekali, luar biasa. Tapi ini fakta yang tidak bisa dibantah. Prof Aris itu menjadi profesor di usia 36. Iya. Betul Prof. 37. 37. Menjadi dekan Fakultas Geografi di usia 40. Luar biasa itu Prof. Dan menjadi Kepala Badan Informasi Geospasial itu usia 45. Iya. Betul Prof? 44 atau 45 lupa ya. Wah, saya ralat malah 44. Luar biasa. Dan saat ini beliau adalah salah satu dari top 2% saintis dunia. Saya nggak tahu siapa yang ngitung. Nggak kaleng-kaleng ini. Mungkin fitnah itu atau Tapi benar. Saya sebagai warga UGM sangat 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut nggak pindah, kayaknya nggak dirubah-rubah itu. memang begitu Bro. Jadi saya tahu kok rankingnya yang lain ada yang masuk, tapi jenengan ada terus gitu. Jadi memang artinya beliau ini proven sebagai ilmuwan itu udah nggak bisa dibantah lagi menurut saya, karena memang produktif dalam berkarya. Saya juga tahu itu. Itu adalah tentang Prof Aris panjenengan kan menjadi dosen itu sudah berapa tahun ya Prof? Kira-kira mungkin dari tahun 99 ya. 99 berarti 25 tahun gitu ya. Prof Aris dari geografi, saya sendiri dari geodesi. Mungkin titik temunya kita boleh bilang geospasial begitu, jenengan sekarang di Badan Informasi Geospasial. Kalau menurut Prof Aris SDM geospasial Indonesia saat ini itu seperti apa Jadi artinya mungkin kalau kita ngomong bidang kita tuh pemetaannya tuh gimana gitu? Sebetulnya pertanyaannya sederhana tapi rumit ya, karena mau dijawab dari sisi yang mana. Betul. Dari segi kebutuhan untuk menyelenggarakan informasi geospasial dari perhitungan teman-teman itu kurangnya sangat banyak sekali. Kita hanya punya 4.000-an sekian surveyor pemetaan. Kebutuhannya di 20.000 sekian. Taruhlah misalnya di setiap kabupaten kota itu butuh 2, di Bapeda 1, Kominfo 1 misalnya. Ada 500, berarti ada 1.000 Pak. 1.000. Ya kan? Kemudian belum di provinsi, belum di swasta dan lain sebagainya. Sementara pabriknya itu limited. Betul. Ya. Geodesi mungkin 20-an prodi di seluruh Indonesia atau 25 maksimal lah. Iya, maksimal. Geografi mungkin ya ada 20-an, tapi semuanya semuanya geospasial kan. Geografi itu ada yang ke lingkungan, ada yang ke pendudukan, ada yang ke manusia, macam-macam. Sehingga kalau ditanya kebutuhannya kurang, not sufficient. Tapi saat ini kalau kita lihat pertumbuhan ya
dan apa namanya bisnis di bidang informasi geospasial ini selalu tumbuh, Pak. Berarti kan ada juga apa namanya SDM non geospasial yang background sebelumnya itu kemudian tumbuh menjadi SDM geospasial. Yang ini yang perlu kita lihat juga. Tapi saya sepakat bahwa kita perlu menambah jumlah SDM bidang geospasial kalau kita mau menciptakan ekosistem informasi geospasial yang lebih sehat, yang lebih bagus di Indonesia. Karena aspeknya tidak hanya di sektor pemerintah itu aja kebutuhan pemerintah saja kan Pak, tapi di sektor swasta juga harus hidup, di akademisi juga harus hidup. Iya menarik itu. Tadi bicara soal sektor tadi yang tumbuh segala macam, adanya konversi dari SDM non geospasial menjadi geospasial, saya kira itu menarik itu. Tapi di luar itu menurut saya yang juga sangat penting adalah bagaimana masyarakat menyadari kehadiran atau makna dari geospasial ini bagi kehidupan mereka. Karena memang ternyata tidak dibutuhkan misalnya, atau tidak disadari atau tidak diharapkan kehadirannya, bisa jadi begitu. Atau gimana jenengan melihatnya itu? Atau beberapa kebutuhan itu terjawab tidak dari geodesi, Pak. Misalnya dari geologi, dari teknik informatika, dari kehutanan, dari pertanian. Artinya tidak hanya dari geodesi maupun geografi. Kalau kita consider bahwa di beberapa disiplin ilmu itu juga mempelajari aspek spasial, aspek ruangan, menjadi tidak salah. Hanya memang ada beberapa ruang yang itu hanya bisa diisi secara profesional oleh lulusan geodesi. Misalnya kalau kita ngomong operasional alat, akuisisi data, surveying, itu ya memang poin itu. Atau analisis kewilayahan itu ya memang harus dari orang-orang geografi. Tapi bahwa secara parsial kebutuhan tentang permasalahan geospasial itu yang harus segera dijawab itu ternyata bisa dijawab oleh mereka. Contohnya sekalian, contoh kecil ini Pak Andi. GIS, Geospatial Information Geographic Information System. Teknologi itu dulu mungkin hanya dipelajari oleh orang-orang geodesi atau orang-orang geografi. Berkembangnya waktu itu menjadi domain umum, Pak. Teknologi itu dipakai oleh kehutanan, oleh pertanian, oleh ekonomi, bahkan untuk menilai objek pajak, oleh arsitektur dan lain sebagainya. Nah, yang demikian itu dia juga akan bisa bertumbuh mensupport bagian dari geospasial, kebutuhan SDM geospasial. Tapi ada banyak hal lain yang tidak bisa dilakukan dan itu harus butuh kita. Misalnya pengembangan teknologi, Pak. Kemudian teknik akuisisi data. Yang itu memang harus modeling misalnya. Pemrosesan citra. Itu harus secara profesional memang diisi oleh orang-orang ini. Nah, yang menarik di situ Prof, saya malah tertarik ini. Kalau kita bicara soal untuk apa kita melakukan semua itu kan sebenarnya ada tujuan akhir atau hilirnya. Contoh tadi misalnya kalau ini untuk kesehatan, kalau ini untuk pertanian, maka kesannya domain utamanya justru adalah pertanian dan kesehatan itu. Sehingga geospasial ini menjadi, kalau boleh saya bilang pakai bahasa saya, alatnya. Betul gitu Prof. Itu yang membuat kemudian orang mungkin nggak ngeh dengan alatnya, tapi ngehnya dengan hasilnya ke sana. Kita sering menyebut menjadi data dukung atau untuk mendukung karena mendukung sektoral mendukung banyak kebutuhan sektoral. Semakin ke sini itu akan semakin dibutuhkan alat yang reliable yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang dipertanggungjawabkan, Pak. Dan itu butuh profesionalitas si pembuat alat atau pembuat data itu. Maka sekarang di dalam pengaturan SDM geospasial kita juga sudah mengatur tentang kompetensi bidang keahlian dan kompetensi profesi, profesi surveyor, profesi geografer. Itu memang secara regulasi diatur karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap alat bantu yang akan digunakan oleh orang itu menjadi reliable. Misalnya sekarang di BIK itu sering sekali diminta oleh aparat penegak hukum untuk menyajikan, Pak minta data kawasan hutan daerah ini, Pak minta data batas wilayah daerah ini. Berarti kan itu akan dipakai untuk alat mengambil keputusan. Kalau ini tidak dibuat secara bertanggung jawab, itu akan berpengaruh keputusan bisa salah. Dan ini harus diatur sekarang. Saya tertarik dengan pengaturan profesi tadi. Kalau di dalam asosiasi profesi
itu kan sudah ada juga kan Prof ya. Misalnya seperti di geodesi ada Ikatan Surveyor Indonesia, di geografi juga ada. Itu di level asosiasinya. Kalau di level regulasi itu sekarang sekuat apa Prof? Kita misalnya apakah sudah punya undang-undang tentang geograf atau misalnya surveyor? Kita punya PP 45 2021 yang turunannya atau mengamanatkan ada profesi surveyor dan profesi geografer. Dan sertifikasi kompetensi bidang keahlian, fotogrametri, kartografi, penginderaan jauh, GIS itu macam, ada 7 itu. Nah, regulasi ini sebetulnya memayungi dan mengarahkan bagaimana SDM geospasial itu seharusnya. De jure-nya. De facto-nya kita tetap harus masih berjuang karena faktanya di lapangan yang membuat peta juga siapa kan kadang-kala ya memang harus sih. Itu saya kira menarik juga untuk kita obrolkan tuh Prof. Kalau misalkan sering kita ngomong, kita pengen profesi ini seperti dokter, seperti apoteker gitu kan. Kita cita-cita tinggi tuh. Kalau menurut jenengan sejauh apa sih cita-cita itu dari kenyataan sekarang atau gimana Prof? Ya, di satu sisi harus kita persiapkan. Ada roadmap yang jelas untuk mendevelop profesi surveyor dan geografer. Ada regulasinya, ada aturannya, ada pengampunya gitu kan ya. Di sisi lain harus creating demand, ini penting. Dan atau harus ada kebutuhan dari sektoral, bisa dari pemerintah, bisa dari swasta. Yang saya semakin hari akan semakin kita lihat kebutuhan itu semakin tampak ada kan, kebutuhan tentang informasi geospasial. Nah, inilah kemudian yang harus kita matchkan, kita ketemukan bagaimana kita bisa mengatur ya. Kalau peta dasar itu yang sign harus surveyor misalnya. Kalau peta tematik ini harus yang ada bertanggung jawab harus geografer. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Kita bukan berjalan di tempat atau kita tidak diam di tempat, karena beberapa tahun terakhir ini kita sudah mulai menyusun regulasi, bahkan di UGM sudah menggulkan sekolah profesi geografernya, sehingga itu sudah bisa muncul. Yang challenge kita ke depan ini kalau sudah hadir, terus ini harus segera ada demand ini. Dari misalnya di setiap kementerian lembaga yang dia mempunyai kegiatan terkait dengan aspek spasial harus match dengan ini requirement-nya, harus dilakukan oleh pemegang kompetensi. Yang itu implementasi aturannya masih harus kita komunikasikan terus, kita melakukan pendekatan gitu. Siap. Tidak terlalu cepat jalan kita, tetapi saya optimis bahwa ini tetap berjalan. Itu kan arahnya, yang penting kalau kita mau ke Kulon Progo ya arahnya ke Kulon Progo kan tuh. Arahnya ngulon gitu ya. Jadi jangan ke utara gitu ya. Menarik itu Prof. Nah, kalau dilihat dengan tadi kan Prof Haris mengatakan yang bikin peta itu bisa saja orang yang mungkin background pendidikannya bukan pemetaan. Tadi ya secara tidak langsung mengatakan begitu. Faktanya selama ini begitu, betul idealnya harusnya enggak. Tidak boleh, betul setuju saya. Nah, kalau itu terjadi di profesi lain, saya membayangkan kedokteran misalnya. Kan sebenarnya ada juga tuh dukun-dukun atau orang-orang yang mengaku bisa. Yang itu kan mengganggu profesi juga itu ya sebenarnya. Itu menurut jenengan bedanya respon pemerintah atau respon profesi terhadap situasi yang mirip itu gimana ya? Pertama, karena tingkat demand atau kebutuhannya itu tidak semendesak dengan profesi yang lain, atau kepentingan. Kalau itu kan menyangkut kepentingan dasar ya, yang itu tidak sehebat itu. Kalau urusan kesehatan, urusan nyawa itu Kalau kita lihat yang profesi lainnya, misalnya untuk membangun rumah itu harus profesi teknik sipil, faktanya juga enggak. Yang desain rumah harus arsitek, faktanya juga ada beberapa yang enggak. Meskipun proyek-proyek besar memang pasti, dan arsitek profesi itu lebih established. Itu saja butuh waktu yang lama. Mereka punya sejarah yang panjang kan untuk mencapai profesi itu. Nah, yang surveyor sama geografer ini kan baru beberapa tahun belakangan. Saya yakin kalau itu terus semakin kebutuhannya semakin banyak, dia akan menemukan titiknya. Jadi menarik sekali itu. Pertama, kita memang harus diakui bergerak di sektor yang bukan kebutuhan dasar. Kita harus terima itu sebagai satu fakta gitu ya, sehingga kecepatan atau besarnya perhatian pemerintah atau masyarakat pastilah tidak akan sebesar kepada dokter misalnya gitu ya.
Dan hal-hal itu kan juga terjadi di profesi lain saya. Tadi Prof Haris juga menyampaikan. Tapi yang menarik juga tadi kan adalah ketika katakan arsitek gitu ya, ketika profesinya dicuri misalnya, maka ada asosiasi, ada aturan yang kemudian bisa mengarahkan itu untuk tidak terjadi. Gitu. Oke, Prof, kalau dilihat dari kalau saya ya belajar geodesi itu memang niatnya itu dari SMA iya. Paling tidak misalnya kalau saya ditanya, kamu pilihan berapa dulu geodesi? Saya bilang pilihan pertama. Dan memang satu-satunya, saya tidak milih yang lain. Itu walaupun terus terang saya tidak ngerti-ngerti amat. Sebenarnya. Tapi punya informasinya ya? Punya informasinya dari kakak kelas. Apa bayangan Bapak waktu itu? Gini Prof, ini lebih kepada ego personal aja. Saya adalah orang yang tidak terlalu suka ikut arus-arus aja gitu. Jadi saya suka sesuatu yang berbeda misalnya. Dulu kan udah kamu masuk teknik mesin aja, kamu masuk kedokteran aja. Itu dulu didorong oleh kepala sekolah tuh. Waduh, saya pikir kan teknik mesin tuh kupak oli itu loh, saya pikir. Terus dokter itu udah sangat mainstream. Ini bukan berarti saya merendahkan sama sekali tidak. Justru kalau saya masuk ke sana mungkin saya nggak bisa masuk. Tapi intinya begitu. Lalu datanglah kakak kelas SMA cerita soal ini. Wah, ini beda ini. Yang tadinya semuanya kedokteran apa segala macam beda. Terus saya tanya lah. Kebetulan kakak kelas itu dulu ini suka proyek. Di tahun 95 bayangkan ada orang datang ke sekolah mengatakan saya uang hariannya tuh 100.000 katanya. Tahun 90-an. Tahun 95. Gitu kan. Itu kalimat awal yang diceritakan gitu ya, gitu. Nah, itu membuat saya tertarik, lalu saya dipanggil kepala sekolah, Prof. Karena nggak pilih kedokteran. Karena nggak pilih kedokteran waktu itu. Saya bilang ya gitulah pokoknya gitu ya. Nah, tapi yang mau saya ceritakan tuh gini. Bagaimana anak-anak muda sekarang menurut panjenengan itu melihat profesi ini? Saya kasih background dulu dikit, Prof. Geodesi kan tadi memang tidak banyak kan. Tapi faktanya di kami itu pelamarnya ya mungkin angkanya kisaran 1.500 sampai 2.000 sih. Yang diterima 120-an. Oh, besar. 120-an sampai 150-an. Dan itu akan kecenderungan sama di seluruh geodesi di Indonesia. Saya bandingkan tidak sama. Kami mungkin termasuk yang besar, tinggi, yang tinggi. Artinya kan pasti seperti yang Prof Haris tapi apa sih bayangannya gitu ya. Tapi kan kita belum bicara soal kualitas ini. Bisa aja mereka terjebak atau karena nggak lulus pilihan lain segala macam kan gitu ya. Tapi bahwa untuk mengambil poin itu sebagai pilihan itu mesti ada informasi yang sampai ke dia kan. Tidak mungkin hanya dia suka karena namanya geodesi yang kelihatan asing, mesti ada informasi. Iya, saya sih membayangkan begitu ya. Yang beberapa yang saya lihat ya ini ya, kita jadi ngobrol nih. Ada sangat banyak yang masuk karena orang tuanya kerja di sektor itu. Misalnya kalau orang tuanya di BPN, itu cukup umum menyarankan anaknya masuk geodesi. Gitu. Tapi kalau hanya karena nama nggak ada ya? Namanya keren nih geodesi. Kalau Bapak tadi karena saya. karena faktor desi. Tapi Bapak bintang kalau Geo Bambang nggak Bapak nggak tertarik ya? Geo Joko nggak tertarik. Geodesi jadi Bapak tertarik. Iya. Kalau jalan gimana ngeliatnya tuh anak muda sekarang gitu ya? Sebelum saya jawab Pak, ini saya geografi fisik juga pilihan pertama Pak. Wah. Jadi saya memang dulu diarahkan ke geodesi sama geologi sama bimbingan belajar dan psikotes itu. Oh iya. Dua-duanya di teknik. Wah, saya udah enggak, ampun lah kalau di teknik. Enggak bisa matematika saya. 1 tambah 1 aja bingung. Ya tapi pilihan pertama dan kita menemukan dunianya di situ. Itu dulu yang informasinya belum banyak ya Pak zaman kita ya. Kalau sekarang kita lihat exposure anak-anak muda terhadap aspek geospasial ini terbuka sangat luas. Dalam kehidupan sehari-harinya. Anak SMP aja sudah dibekali gadget untuk naik Grab sendiri Pak, naik Gojek sendiri. Itu sudah ada awal. Ngalor ngidul ngitan ngulon tuh ya mungkin dia harusnya agak buta orientasi. Dulu kita masih bingung kan. Pokoknya kalau di Jogja menghadap Merapi itu utara. Begitu Anda di Klaten atau begitu Anda di Solo menghadap Merapi itu ternyata barat Pak. Loh, kok jadi barat gitu kan. Nah, kalau sekarang orang nggak akan bingung. Artinya dengan eksposur yang besar, ketertarikan pada bidang geospasial menjadi lebih terbuka, lebih mudah. Dan sekali lagi medsos dan berbagai media itu perannya memang besar.
Dan saya no wonder juga kalau misalnya geodesi sekarang peminatnya 1.500 itu ya salah satunya mungkin cerita keberhasilan itu kan banyak terekspos cerita-cerita. Saya juga sering cerita gitu guys, seperti yang kita cerita off air tadi. Saya suka mendatangkan alumni itu kalau di kelas ya. Itu juga dampaknya saya kira. Ya, tapi ini kan sama anak yang sudah masuk, Pak. Ya, betul. Kalau itu Bapak ceritakan di anak SMA, wah repot lagi Bapak. Semua SMA masuk di Oke, Prof, ini saya kira ini kan pendidikan ini kan memang mau tidak mau inputnya di pendidikan itu menjadi menentukan juga kan hasilnya bagaimana. Makanya kalau ini mungkin last part ini. Apa yang bisa kita lakukan ya bersama-sama gitu kan. Saya kira Prof Aris juga punya PR yang sama dengan kami untuk meningkatkan minat itu, walaupun tadi Prof Aris sudah singgung gitu ya, agar yang kita dapatkan memang juga orang-orang dengan antusiasme tinggi. Dalam bahasa sederhana saya, untuk mendapatkan orang di geografi fisik pilihan pertama dan geodesi pilihan pertama itu saya kira jadi salah satu kunci itu membuat SDM yang bagus. Setuju nggak Prof Aris? Iya. Okay. Apa itu yang kita... sebelum saya jawab itu, dulu waktu setelah tsunami di Aceh dan setelah gempa di Jogja, saya tidak tahu apakah itu ada korelasinya, tetapi memang antusiasme calon mahasiswa baru untuk masuk ke kami di geografi itu meningkat banyak. Oh gitu ya. Siap. Mungkin juga di geologi, saya tidak tahu. Geologi saya dengar juga iya gitu. Artinya kan ada demand juga di sana, ada literasi juga di sana. Betul. Yang sebelumnya tidak ada. Nah, tentu munculnya literasi tidak harus dengan kasus kebencanaan, Pak. Dan sekarang literasi juga muncul dengan berbagai media yang lain. Artinya exposure sekali lagi. Betul. Itu harus dimunculkan. Di anak-anak muda itu, di Gen Z, di generasi muda itu. Dan faktanya sekarang di setiap sekolah juga sudah itu. Jadi kita juga inputnya juga saya yakin sudah banyak yang melek sebelum mereka masuk. Tidak kayak kita merasa terjebak mungkin beberapa dari kita. Oh ini tuh ilmunya, ternyata mereka kita senang. Banyak yang teman kita kan belum tentu begitu. Oke, jadi exposure ya. Oke, Prof Aris terima kasih sekali nih. Obrolan kita sangat seru. Mudah-mudahan apa yang Prof Aris sampaikan saya yakin sih akan berdampak bagi anak-anak muda yang mendengar cerita ini ya tentang pilihan mereka di masa depan gitu ya. Teman-teman sekalian, ini adalah obrolan kita bersama Prof Aris, Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Sampai jumpa di lokasi.